Halo, selamat siang teman-teman Mas Pujo. Kali ini saya kembali lagi akan memberikan informasi yang baik, simple, tapi sangat penting. Nah, teman-teman tahu tentang luka dan pernah terluka. Nah, saat jatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan gimana cara perawatan lukanya di rumah saat eh, luka itu tidak tahu harus diapakan. Nah, pertama saya akan menyampaikan tentang jenis luka dulu ya teman-teman ya. Yang pertama ada luka terbuka. Yang kedua itu ada luka tertutup. Nah, luka terbuka itu apa saja? Nah, yang pertama itu ada luka lecet. Biasanya teman-teman habis jatuh, kecelakaan, nah itu ada luka lecet seperti ini ya teman-teman. Anggap aja nih luka lecet ya. Yang kedua itu ada luka robek. Biasanya itu kita saat masak, keiris dengan peso. Nah, itu ada robekan. Ya, ada perdarahan. Nah, yang ketiga itu ada luka bakar. Biasanya kesengat setrika atau kena kompor, kena api waktu goreng-goreng, ya kan? Keempat ada luka tusuk. Waktu pakai peniti nih bisa ketusuk jarum ya. Nah, itu kan menimbulkan luka ya, teman-teman ya. Nah, di sini perawatannya gimana? Yang pertama, luka lecetnya itu kita lakukan perawatan dengan kita cuci tangan dulu teman-teman. Di tangan kita bersihkan pakai air mengalir. Yang kotor-kotor biasanya tuh ada kerikil-kerikil ya teman-teman ya. Kerikil-kerikil itu dibuangi, dibersihkan. Habis itu kita lap pakai air kering. Pakai atau enggak? Nah, di sini saya sudah menyediakan ada peralatan P3K bagi teman-teman yang punya di rumah. Nah, ini biasanya ada kasa. Nah, kita ke sini dulu ya teman-teman ya. Peralatan P3K kita yang simple, yang mudah didapat, mudah dijangkau, bisa dibeli ataupun di rumah sudah ada. Yang pertama itu ada kasa ya teman-teman. Nah, ini kasa steril, bisa didapat di apotek. Nah, ini ada gunting tumpul ya, untuk menggunting nanti. Plester juga ada, atau Hansaplast biasanya teman-teman paling punya yang simple, yang bisa didapat, yang mudah. Terus ada iodin ya. Nah, di sini ada Revanol. Revanol bisa digunakan, bisa enggak. Karena kenapa? Revanol itu bisa digunakan untuk luka yang kotor. Kalau saya menyarankan ya lebih baik pakai air mengalir aja, dibersihkan, ya kan? Pakai air mengalir dibersihkan yang kotor-kotor sampai bersih, terus dilap pakai yang kering atau pakai kasa kering kayak gini, dilap, ya kan? Seperti ini aja kita. Nah, ini dilap kayak gini sampai kering. Terus kita kasih iodin. Nah, kasih iodin langsung saja biar lukanya cepat kering. Nah, itu tadi perawatan untuk luka yang lecet ya, teman-teman. Kemudian yang luka robek itu penanganannya biasanya kita robek di bagian tangan atau di bagian kaki. Kita jatuh naik sepeda, ada luka robek yang terbuka. Nah, kita bersihkan saja, air mengalir. Bersihkan dulu yang luka robeknya itu, perdarahannya biar mengalir, kotoran-kotorannya biar mengalir keluar semua. Kemudian kita lap pakai kasa steril tadi biar kering dulu. Kemudian kita kasih iodin, tidak apa-apa, kasih iodin biar cepat kering. Atau salep biar lukanya cepat kering, itu ada. Kita bisa cari di apotek, tidak apa-apa, bisa. Tapi kalau lukanya semakin melebar teman-teman, yang dibutuhkan harus dijahit, nah segera teman-teman pergi ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik yang bisa menghentikan perdarahan tersebut, gitu ya teman-teman. Yang ketiga yaitu luka tusuk. Nah, luka tusuk biasanya kena peniti atau kena benda tajam. Nah, itu biasanya perdarahannya juga keluar banyak ya teman-teman. Nah, katakanlah kita ketusuk di sini nih, kita keluarkan dulu pendarahannya ini semua. Siapa tahu peniti tersebut adalah peniti yang sudah lama dan nggak bagus. Biasanya yang disebut dengan karatan ya teman-teman, itu kan bahaya juga ya. Kita keluarkan dulu darahnya semua biar keluar semua kotorannya. Kita bersihkan pakai air yang mengalir dulu.
kemudian kita tekan dulu perdarahannya pakai kasai steril itu biar tidak keluar terus, kemudian kita lakukan perawatan, bisa dikasih iodin juga bisa, itu ya teman-teman ya. Kemudian ada luka bakar selanjutnya. Nah biasanya teman-teman kena setrika atau knalpot di rumah. Nah itu biasanya kan orang awam pakainya odol ya teman-teman. Nah untuk saat ini jangan, sudah tidak digunakan lagi, bahaya. Nah, kita pakainya air bersih mengalir aja tetap. Pertama kita bersihkan dengan air mengalir ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang membahayakan luka itu tersebut. Nah kita lakukan bersihkan dulu, pokoknya lukanya itu dibersihkan dulu dengan air mengalir. Biasanya kan terasa panas ya teman-teman kalau kena knalpot itu. Nah kita bersihkan, keringkan, kemudian kita kasih salep anti luka bakar, biasanya bisa dibeli di apotek atau sebelumnya bisa dikompres dulu, dikompres pakai air dingin ya biar nggak lebam, biar nggak tambah bengkak kayak gitu ya. Baru kita penanganan pemberian salep oles untuk anti luka bakar. Tapi bila luka bakar itu lebih melebar, nah itu kan ada derajatnya luka bakar teman-teman. Semakin teman-teman nggak nyaman, luka bakarnya semakin lebar, teman-teman harus ke pelayanan puskesmas atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Jadi bisa dilakukan penanganan yang segera dilakukan penanganan yang lebih serius kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian luka tertutup sendiri itu ada dua teman-teman, kontusio dan hematom. Kontusio itu apa sih? Hampir sama dengan hematom, cuma dia itu benturan dengan benda tumpul, kayak lebam di sini, tapi nggak bengkak gitu teman-teman. Kayak membiru itu lukanya itu membiru yang di dalam, jadi kayak ada perdarahan yang di dalamnya. Kemudian yang hematom itu biasanya ada bengkak di benjolan. Oh kita kecelakaan biasanya tuh lihat nih ada yang merempul di sini, benjolan di kepala. Nah itu adalah hematom teman-teman. Biasanya tuh kita nggak tahu ya itu ada pendarahan di dalam, biasanya kan nggak kelihatan lukanya. Nah itu namanya luka tertutup. Nah perawatannya yang kontusio itu bisa dikompres dengan air dingin teman-teman, biar nggak tambah melebar, nggak tambah sakit, mengurangi nyerinya juga bisa. Kemudian kita kasih salep, biasanya salepnya itu ada yang anti lebam di apotek tuh ada itu ya, untuk mengurangi rasa nyeri. Nah yang hematom itu bila hematomnya semakin membesar dan teman-teman merasakan pusing atau mual, cepat larikan ke pelayanan kesehatan terdekat. Karena apa? Kita nggak tahu itu di dalamnya itu ada pendarahan atau tidak. Tapi kalau memang benjolan hematomnya itu hanya merembul sedikit ya teman-teman ya, nggak kerasa apa-apa efeknya mual atau pusing, nah kita bisa kompres dengan air dingin juga bisa, atau es batu, biar bengkaknya itu bisa menyusut, nggak terlalu gede, jadi kita nggak terlalu merasakan sakitnya. Nah sekian informasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman Mas Pujo. Jangan lupa like, subscribe di sini ya. Terima kasih. Biar apa? Biar kuman-kumannya, kotorannya tetap terbuang. Jangan sampai nanti mau aku dekat. Jangan sampai ya. Lanjut lagi. Di bawah.